Sungai jernih dan sumber air yang segar ini bisa kamu temukan di Gunung Prau Vianglak. Mungkin teman-teman jarang yang tahu, karena emang jarang pendaki yang lewat sini. Prau Vianglak ini merupakan trek terpanjang yang didominasi oleh hutan. Jadi sangat cocok sekali buat teman-teman yang suka ke hutan, dan bisa juga jadi alternatif buat kalian kalau pengen mendaki Gunung Prau dengan sensasi yang berbeda. Bisa dikatakan jalur Vianglak ini merupakan sisi lain dari Gunung Prau. Kita pendakian maksimal nanti jam 2. Mau itu nyampe puncak atau enggak, kita pendakian jam 2. Karena jalur yang akan kita lewatin ini terupdate terbaru ini kemungkinan resek. Tadi sana ada basecamp cuma sudah tidak terpakai. Palingan percuma kita ke basecamp, nggak ada orang. Prau Vianglak. Halo teman-teman, ini kita mau ke Prau Vianglak. Pasti jarang dengar ngelak ya. Saya bersama expert pendaki dari Batang. Pokoknya ini saya ikut mereka karena saya juga belum pernah kesini. Ini kita ceritanya mau tektok, jadi nggak ngecamp di sana. Jadi ini kita berangkat agak pagi, sekitar jam 7 nih. Bisa kita lihat, ini dia lintah besar. Lintah Alaska. Sampai sini masih oke, tanjakannya masih bersahabat. Jadi ini kita masih bisa trekking santai nih. Dari sini ada tower dekat pos 3 dari Dieng atau Kali Lembu. Oke, ini kita udah sampai di pos 1. Ini kita jalan kurang lebih 20 menitan. Sebenarnya cukup luas, tapi karena ada ilalang jadinya agak rapat. Ini kita mau istirahat bentar. Ini setelah kita lewat pos 1 ini ada bonus lumayan bisa buat jalan santai. Tadi kan pas mau sampai pos 1 tuh jalannya lumayan nanjak sih, tapi masih aman kok. Ini gunanya bawa golok karena jalurnya cukup rapat dan kita semuanya pakai celana panjang, jadi di jalan tetap aman. Jalur Gunung Prau Vianglak ini emang masih tertutup karena didominasi oleh hutan. Jadi menurut info cuma ada 2 arah terbuka cukup luas di sini, yaitu tadi setelah pos 1 dan nantinya juga ada di batas vegetasi antara pos 9 dan pos 10. Ini kita mau ke sungai, ke pos 2. Ini kita turun dulu karena jalan dilewati ini juga jalannya licin, apalagi ini batunya juga berlumutan. Jadi ini kita jalannya harus hati-hati. Jenenge apa, Mas? Begonia. Begonia. Oh, sing gue. Iki kaya blimbing wuluh, mirip Segar berarti. segar. Oh, baru ini rasanya lumayan. Iya. Ini kita berarti sungai nih. Kan belum tahu ya kita. Oke, ini kita udah sampai di pos 2. Ini jam 8. Jadi kurang lebih 1 jam kita berjalan. Ini suasananya masih asri sekali. Apalagi ada aliran sungai.
cocok untuk istirahat. Ini kita mau melepas lelah, mau minum-minum dulu. Ini ada Mas siapa ini Mas? Perkenalkan, nama saya Mas Perdita Dimas Setiawan. Ini ada Mas Adi. Halo guys, Ini ada Mas Anto. jangan lupa subscribe Tokyo Jawa, Oke. Ini kita dulu ketemu di Jalan Kumbolo ya Mas. Rano Kumbolo, Semeru, Itu. berhari-hari di sana. Ini ada Mas siapa nih? Alkona. Oke. Saya Mas Tris. Bukan, Pak Tris. Iya. Ini kita lanjut ke pos selanjutnya. Ini tuh salah satu jalur terpanjang ya Mas? Iya, salah satu jalur terpanjang di Gunung Prau. Setelah apa nih? Iya, kayaknya ini paling panjang. Setelah itu ada Kenjuran. Kenjuran Oh. juga panjang juga. Lewatnya Sukorjo ke selatan. Oh, oke. Kalau teman-teman kalau ke perahu tanya lewat Patak Banteng, Dieng, Kiri Mas Tris, Kali Lembu. kiri. Ini kita ada jalur yang lain yang lebih panjang. Kalau teman-teman yang suka ke hutan pasti senang kesini. Ini juga lagi buka jalan karena saking jarangnya dilewati. Tapi ini udah resmi ya Mas? Resmi, jalurnya resmi, tapi saking jarang dilewati, jadi nggak ada yang jaga. Yang jaga aja nggak mau, apalagi yang mendaki. Aduh. Jadi kalau teman-teman pengen kesini mungkin bisa bareng sama guide lokal sih. Mungkin sesama Mas ini. Ini lagi cari jalur karena udah tertutup. Ini kita melipir cari jalur baru. Setelah kita melipir, akhirnya kita kembali ke jalur. Ini di siang ini kita banyak menemukan pohon besar nih. Ini kita istirahat lagi. Ini jam 9. Jadi kita tadi buat jalur baru karena tadi udah tertutup jalurnya. Tadi itu seperti jungle adventure. Awas di kiri ya. Oke, ini kita udah sampai di pos 3. Sekarang jam 9.19. Jadi dari pos 2 ke sini kurang lebih 1 jam 19 menit. Tapi karena kita tadi lewat jalur Membuka jalur. jadi agak lebih lama ya Mas. Udah nggak ada calon. Ya tujuannya sebenarnya agak lebih menantang. Aslinya kita tahu, tapi lupa. Jalurnya. Karena jalurnya kan udah nggak terlihat. Sudah terlihat. Ini Berarti seperti perjalanan 2 jam lebih ya. Iya. Berarti kalau lewat Patak Banteng atau Dieng kita udah sampai puncak. ya kurang lebih seperti dia. Kalau lama tak terjamah ya hilang. Oke, ini kita lanjut ke pos selanjutnya. Selepas pos 3 tadi, ini kita dapat bonus lagi. Jadi lumayan kita bisa jalan santai lagi. Tuh ada Mas Tris yang lagi benerin penunjuk arah. Kena bendo sedikit, tapi tidak apa-apa karena dia kuat. Ini sekarang sudah sampai di pos 4. Sekarang jam 10.03. Jadi dari pos 3 ke sini kurang lebih 40 menit. Itu sudah sama istirahat. Ini kita istirahat lagi. Jadi dari pos 3 ke pertengahan pos 4 itu agak landai, bonus. Tapi setelah itu jalannya, treknya lanjut terus.
Ini ada ular, warnanya coklat kayak daun kering. Peninggalan Semacam petilasan po, itu ya. ya kayak candi mungkin. Di perjalanan kita menjumpai kotoran dan buas. Sepertinya ini macan kumbang. Makanya sepanjang jalur trek Gunung Merapi ini tidak direkomendasikan untuk camping. Karena selain memang airnya sempit, juga bahaya. Ini kita menjumpai elang. Ini kita start lagi di persimpangan di pertigaan antara jalur Ngelak sama Gandring. Gandring juga Masih bawang. oke, masih sama-sama di Batang. Ini kita sudah sampai di pos 6. Ini hampir jam setengah 12. Jadi dari pos 4 ke pos 6 kurang lebih 1,5 jam. Tadi kita tidak menjumpai pos 5. Mungkin pos 5-nya pelangnya hilang. Makanya kalau punya pacar disamperin bentar hilang. Selepas pos 6 tadi ada mata air. Ini kita mau ambil air untuk minum dan masak. Oke, ini kita udah sampai di mata airnya. Nih. Itu berarti pengen tantangan itu. Hai. Kalau mau mandi bisa di sini. Oke, guys. Ini ada lintah nih. Mendingnya nang katok sih, orang mlebu ngono. Ini kita lanjut istirahat dulu, kita mau makan siang. Tadi kita bungkus dari bawah. Enak nggak, Mas? Ora umum. Tapi kalau di gunung tuh makanan apapun pasti enak sih. Masih enak. Oke, ini kita lanjut perjalanan menuju ke pos 7. Setelah kita makan tadi. Ini jam 12:30. Semoga perjalanan tetap lancar. Tapi kita targetnya maksimal 1:30 karena kita mau nggak mau jam 2 harus turun biar kita turunnya nggak kemalaman. Ini kita sudah sampai di pos 7. Ini jam 12:30 Jadi dari pos 6 ke sini kurang lebih 20 menit. Ini kita lanjut perjalanan. Pas pos 7 ini kita bisa mendengar suara jenggeret ya. Nih, teman-teman bisa dengar.
Oke, ini kita udah sampai di pos 8. Jadi dari pos 7 ke sini kurang lebih cuma setengah jam. Ini jam 1 kurang 2 menit. Ini kita mau istirahat dulu sebelum lanjut ke pos 9. Setelah pos 8 nih, vegetasi mulai rapat lagi. Ini ada webbing buat membantu pendaki kalau pengen mendaki, karena ini juga agak curam sih. Jadi sangat membantu sekali nih. Kabut menemani perjalanan kita menuju pos 9. Jadi pendakian ini agak syahdu sih, apalagi ada suara burung tuh. Oke, ini kita istirahat di atas pos 8. Sesuai kesepakatan awal ini udah setengah 2. Jadi ini kita mau istirahat dulu, terus kita mau turun. Sebagai gambaran, setelah ini gimana mas treknya untuk sampai ke puncak? Kurang lebih seperti ini, tapi nanti setelah pos 9 itu vegetasi atau alang-alang, nanti sampai ke tower atau pertigaan. Kalau misalnya kita dari Dieng atau Kai Lembu, nah ketemunya di situ. Pokoknya ya kalau ini sampai atas kurang lebih seperti ini perjalanannya. Treknya itu asik. Kurang lebih sekitar 2 jam. 2-3 jam. 2,5 jam sampai 3 jam. Oramu mas. Ya kalau di Bandung sebenarnya nanggung, tapi kan ini demi kebaikan bersama. Jadi ini kita mau turun aja biar ntar nggak kemalam sampai rumah. Namanya juga ini kita apa ya mas? Pendakian acara tektok gitu loh. Bukan coba-coba, ini ekspedisi. Jadi ekspedisi yang memang tujuan kita nggak nyampe puncak. Bukan nggak nyampe puncak, tujuan kita jam 2. Setelah jam 2 kita turun. Coba-coba. Nah, kok Pokoknya ya memang kalau saya pribadi juga remedial jalur perahu Viangla ini, karena sudah berapa tahun ya? Kurang lebih sekitar 2 tahun ya. 2 tahun kita nggak lewat jalur ini, dan ternyata sesuai prediksi saya dan teman-teman jalurnya sudah pada ketutup gitu. Alias runggut. Agak runggut. Contoh kayak tadi pas kita di bawah sebelum pos 3, dari pos 2 sampai pos 3 itu kita benar-benar membuka jalur atau jungle adventure. Masuk dari pos 2 sebenarnya udah bener kan, masuknya betul. bener, habis itu jalur udah nggak kelihatan. Betul, jalurnya nggak kelihatan. Jadi ini tuh kayak sisi lain dari Gunung Prau sih. Kan kalau teman-teman paling tahunya dari Parak Banteng, Dieng, Kai Lembu. Nah, ini kalau di sini tuh kayak suasana baru. Apalagi ada sumber airnya tadi, airnya juga segar. Jadi kalau teman-teman yang suka ke hutan pasti nagih kalau ke sini. Ya mungkin lain kali kita remedial, tapi nggak tahu kapan. Sampai puncak. Yang jelas ini kita mau istirahat dulu sebelum kita mau turun lagi. Oke. Oke teman, kita udah selesai pendakian hari ini. Ini kita mau turun. Jadi kalau kalian pengen ke perahu, Gunung Prau Viangla, Usah lewat sini. oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. See you. Sekedar info aja, tadi kita turun jam 2, ini sekarang udah setengah 6. Jadi kurang lebih kita sesuai dengan rundown acara. Kita tuh berangkat jam 7, terus sampai pos 8.30 jam setengah 2. Terus kita istirahat bentar, terus kita turun. Dan ini kita udah sampai di tempat penitipan motor. Jadi teman-teman yang pengen kesini tuh wajib pakai guide lokal biar nggak kesasar. Udah gitu aja. Ih, awas.